Shalom anak-anak, kita kembali bertemu di dalam BSFK, Bible Study for Kids. Sebelum kita mulai Bible Study for Kids hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau belajar kembali Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami mau duduk manis, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mendengar Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun anak-anak yang mengikutinya dan semua yang mengikuti Bible Study for Kids ini. Kau urapi ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu yang ada ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang memimpin kami dan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bible Study for Kids hari ini judulnya adalah Doa Elia. Siapa itu Elia? Terus doanya apa ya? Doa Elia ini apa ya? Kita mau belajar bersama-sama ya. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Ya, tuh ya. Bangsa Israel itu dipimpin oleh raja yang bernama Ahab. Anak-anak, Ahab ini dia itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Nah, tetapi anak-anak, Isabel ini adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Istri dari Raja Ahab ini adalah dari bangsa yang dia tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau mereka tidak kenal Tuhan, apa yang mereka sembah? Ya, mereka menyembah Baal atau mereka menyembah patung. Nah, boleh tidak? Enggak boleh. Karena kita anak Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhan. Yang kita sembah adalah Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tidak boleh menyembah Baal. Kita tidak boleh menyembah patung. Karena itu adalah apa? Tuhan tidak suka. Ya. Nah, ini Raja Ahab ini dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel dari bangsa yang tidak kenal Tuhan. Nah, setelah menikah, istrinya ini, si Isabel ini membawa pengaruh yang buruk terhadap Raja Ahab. Yang semula mereka itu menyembah Allah, menyembah Tuhan, karena menikah dengan Isabel, akhirnya mereka berubah setia. Mereka menjadi menyembah kepada Baal. Mereka tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Mereka menyembahnya kepada Baal. Mereka menyembah kepada patung, seperti yang dilakukan oleh istrinya Raja Ahab, yaitu Isabel. Nah, terus kemudian anak-anak, nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dikatakan, yuk kita baca sama-sama ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, karena bangsa Israel itu berubah setia, mereka enggak doa lagi sama Tuhan, mereka sudah enggak menyembah lagi sama Tuhan, mereka lupa sama Tuhannya yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan.
Mereka beralih menyembah Baal. Mereka beralih menyembah patung. Tuhan marah. Tuhan mengutus nabinya yang bernama Elia untuk berkata kepada Raja Ahab. Karena Tuhan marah. Mereka sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Mereka sudah tidak menyembah lagi sama Tuhan. Tuhan marah. Tuhan menyuruh nabinya Elia untuk berbicara bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan hujan. Tuhan tidak akan mengirimkan embun. Tuh, ya kan? Berarti kalau tidak ada hujan, tidak ada embun, maka apa yang terjadi, anak-anak? Ya, betul sekali. Yang terjadi adalah kekeringan, ya kan? Sungai-sungai pada apa? Kering. Kalau nggak ada air, berarti tanamannya juga apa? Iya, tuh lihat ya, pohonnya menjadi kering, mungkin gandum-gandumnya itu menjadi kering karena tidak ada air. Dan itu terjadi di seluruh negeri Israel. Nah, mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kelaparan kalau sudah gandumnya tidak berbulir, tidak menghasilkan buah, pohon-pohonnya juga kering, maka yang terjadi adalah kelaparan. Nah, pada waktu Nabi Elia setelah berbicara kepada Raja Ahab, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan di sana Nabi Elia dipelihara Tuhan. Ya. Terus kemudian kelaparan ini berlangsungnya itu bukan 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Enggak, anak-anak. Ternyata kelaparan ini tuh terjadi sampai 3 tahun. Lama ya, 3 tahun itu ya. Setelah tahun ketiga, Tuhan mau bicara menyuruh lagi sama Nabi Elia yang saat itu berada di Sungai Kerit kan. Tuhan ngomong, Tuhan bicara, menyuruh Nabi Elia untuk menghadap kepada Raja Ahab. Itu setelah tahun ketiga. Lama ya. Waduh, Miss, kan banyak yang mati karena kelaparan. Mungkin juga ya kelaparannya sampai 3 tahun. Begitu lama. Nah, waktu Nabi Elia pada tahun ketiga, Tuhan bicara sama Nabi Elia untuk menghadap ke Raja Ahab. Nah, tuh. Waktu ketemu Elia, anak-anak, Raja Ahab langsung dia marah sama Nabi Elia. Ini gara-gara kamu. Nah, di seluruh negeriku ini terjadi bencana kelaparan. Ini karena kamu. Kamu itu ya, kalau ngomong jangan sembarangan. Tuh kejadian sungguhan di tanah Israel ini terjadi kelaparan, kekeringan yang begitu panjang. Selama 3 tahun Raja Ahab marah sama Nabi Elia. Nah, terus Nabi Elia bilang apa sama Raja Ahab? Nabi Elia bilang, ini tuh terjadi karena Raja Ahab sendiri. Karena rakyatmu sudah berubah setia. Mereka sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka lupa akan Tuhannya. Nah, ini semua itu karena kamu yang membawa rakyatmu itu berubah setia. Dari dulunya menyembah kepada Tuhan, sekarang menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung. Itu gara-gara kamu. Nah, Nabi Elia bilang gitu sama Raja Ahab, anak-anak. Terus kemudian, nih, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, rakyatnya itu, Israel, bangsa Israel itu juga berkumpul. Nabi Elia juga bilang sama bangsa Israel. Tuh, di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 dikatakan, yuk kita baca sama-sama ya.
Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, di sini Nabi Elia bicara sama Raja Ahab. Ayo, kumpulkan seluruh rakyat dan nabi-nabi Baalmu. Anak-anak, jumlah nabi Baalnya itu berapa ayo? 450 anak-anak. 450 nabi Baal. Banyak ya? Iya, 450 nabi Baal, nabi-nabi yang melayani Baal, nabi-nabi yang melayani patung-patung yang mati itu yang buatan tangan manusia. Nah, itu nabinya tuh ada 450 anak-anak. Banyak ya? Nah, itu Nabi Elia tuh bilang, ayo kumpulkan seluruh nabi Baalmu. 450 nabi Baal itu kamu kumpulkan di Gunung Karmel. Aku akan mengadakan perlombaan. Wah, Nabi Elia ternyata dia menantang 450 nabi Baal. Nabi Elia mau mengadakan perlombaan anak-anak. Apa ya perlombaannya Nabi Elia ya? Yuk kita lihat ya. Kita lihat ya. Nih. Nabi Elia ternyata dia mau mengadakan perlombaan. Ayo siapkan 2 ekor lembu jantan. 2 ekor lembu jantan. Mau diapain ya? 2 ekor lembu jantan. Begini. Ada 2 mezbah. Nah, mezbah itu kayak untuk mempersembahkan persembahan. Itu namanya mezbah. Kalian yang 450 nabi Baal ini, kalian lembu jantan tadi disuruh potong-potong, terus disuruh menaruh di atas mezbah. Terus kalian harus minta kepada Allahmu, kepada Baalmu, minta api. Nah, jadi anak-anak, Nabi Elia tuh menyuruh lembu jantan yang tadi itu 1 buat Nabi Elia, 1 buat 450 nabi Baal itu. Mereka disuruh motong-motong, terus disuruh menaruh di atas mezbah, dan mereka disuruh berdoa kepada Baalnya, kepada patungnya. Nah, untuk minta api. Nah, barang siapa nanti yang persembahannya ini sudah dibakar api tanpa menyalakan api ya, mereka harus minta kepada Baalnya api supaya membakar persembahannya mereka. Nah, terus kemudian dilakukan sama 450 nabi Baal itu. Nabi Elia berkata lagi, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli, dialah Allah yang hidup berarti ya. Jadi barang siapa yang persembahannya didatangkan api, tiba-tiba ada apinya, itu berarti Allahnya Allah yang hidup. Nah, itulah tantangan dari Nabi Elia, perlombaannya anak-anak. Ya. Terus kemudian Nabi Baalnya dia memotong-motong lembunya terus ditaruh di atas mezbahnya. Terus kemudian mereka berdoa sama itu Baalnya. Tuh lihat ya, mereka berdoa, mereka nari-nari ya, mereka memanggil Baalnya mereka, enggak tahu namanya siapa, mereka panggil-panggil itu Baalnya. Terus kemudian Nabi Elia tuh bilang gini, loh kok enggak ada api? Mungkin ya Baalmu itu masih tidur. Mungkin Baalmu itu masih pergi. Nah, mungkin enggak dengar mungkin Baalmu. Ada yang lebih keras lagi. Nabi Elia gitu sambil mengejek ya Nabi Elia ya. Ayo yang keras, kamu minta sama Baalmu api. Nah,
kemudian apa yang mereka lakukan? Iya, mungkin kurang dengar ya. Ayo kita buat badannya mereka itu dilukai sendiri sama pisau gini sampai berdarah-darah, sampai mengeluarkan darah. Mereka rela mengorbankan tubuh mereka untuk Baal mereka, supaya Baal mereka itu, sembahannya mereka itu mengirimkan api, mendatangkan api. Anak-anak, badan mereka dikenakan pisau gini, diset gini ya, sampai berdarah-darah. Kemudian apa yang terjadi? Betul mendatangkan api? Iya anak-anak, bisakah Baal mendatangkan api? No. Ya, ternyata sampai lama, sampai waktunya itu habis, sampai setengah hari mereka berdoa, sampai mungkin suaranya mereka sudah habis ya, karena mereka teriak-teriak, mereka sudah capek semua, badan mereka sudah luka-luka, mereka melukai badannya sendiri sampai berdarah-darah, sampai mungkin sakit semua ya. Tetapi korbannya itu, lembunya tadi itu masih tidak ada api anak-anak. Nih lihat, mereka teriak-teriak. Terus kemudian Nabi Elia bilang sama mereka, mana Baalmu, mana Allahmu yang kamu sembah itu, bisa nggak mendatangkan api? Nah, akhirnya mereka menyerah. Ya, kami menyerah. Terus kemudian sekarang tiba saatnya, gilirannya siapa? Iya, gilirannya Nabi Elia. Nabi Elia, dia menyusun batu di atasnya mezbah itu, disusun berapa? 12 batu. Ini ada artinya anak-anak. 12 batu itu melambangkan 12 suku Israel. Ya, bangsa Israel kan terdiri dari 12 suku kan? Nah, itu batunya disusun. Batunya tuh berjumlah 12. Terus kemudian kalau kalian lihat itu di gambar ya, di sekelilingnya ini, di sekeliling mezbahnya ini disuruh Nabi Elia untuk membuat parit. Orang-orang disuruh membuat parit. Parit itu apa? Parit itu kayak selokan ya. Jadi ada paritnya itu ya. Kayak ada selokannya itu di pinggirnya itu mezbah itu ya. Terus kemudian Nabi Elia menyuruh orang-orang apa? Mengambil 4 buyung air. Nah, buyung itu apa, Miss? Buyung itu kalau sekarang itu ember ya, kayak ember gitu ya. Empat ember yang berisi air. Loh, untuk apa, Miss? Nah, 4 air yang berisi ember ini sama Nabi Elia. Nabi Elia menyuruh bahwa 4 ember itu disuruh disiramkan ke korban persembahannya itu. Nah, disuruh menyiramkannya di mezbahnya itu tadi. Terus kemudian kan ada kayu-kayunya juga kan? Nah, ada kayu-kayunya di mezbah itu, ada kayu-kayunya, terus ditumpuk batu gitu ya. Terus ada kayunya lagi, terus baru persembahannya itu, apa lembunya tadi itu. Disuruh menyiramkan ke mezbahnya. 4 ember itu tadi, 4 buyung tadi itu. Dan cuma sekali mereka menyiramkan 4 ember air, 4 buyung air, tetapi sebanyak 3 kali mereka menyiramkannya. Ya. Nah, tuh, lihat ya gambarnya ya, sampai korban persembahannya itu sampai basah, kena air. Terus kayu-kayunya juga kena air. Ya, tuh ya, sampai airnya itu tuh ya, lihat ya, sampai meluber. Nah, anak-anak, kalau kayu kena air, bisa enggak kena api? Nggak bisa, karena kayunya dalam kondisi lembab, dia nggak mungkin bisa kena api. Nah, ini tuh minta api, tambah kok korbannya itu dikasih air. Ya, kalau anak-anak lihat, kalau misalnya ada api sedikit gitu, biasanya disiram pakai air gini, apinya akan mati. Nah, ini kebalikan anak-anak, korbannya disuruh siram air. Nah,
Terus kemudian apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta sama Tuhan, minta api anak-anak. Nabi Elia tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan api, Tuhan supaya bangsamu ini, bangsa Israel ini boleh melihat bahwa Engkau itu berkuasa. Nah, Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Betul sekali anak-anak, api turun dari langit membakar seluruh korban yang ada, korban persembahan yang ada, membakar lembu jantan tadi, walaupun sudah dikasih air, walaupun kayunya itu sudah kena air, tetapi Tuhan mengirimkan api dari langit dan membakar habis seluruh korban persembahan itu. Nih, habis anak-anak sampean, ya, habis dibakar. Tuh, luar biasa ya, luar biasa. Terus kemudian Nabi Elia bicara sama bangsa Israel. Tuh lihat, sekarang terbukti kan Allahnya siapa? Yang betul-betul Allah yang hidup. Allahnya Baal atau Allahmu yang sudah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Nah, terus kemudian seluruh bangsa Israel itu dia bertobat anak-anak. Dia mengaku salah. Iya, kami sudah salah. Kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami tidak mau lagi. Kami mau kembali kepada Tuhan kami. Kami tidak mau lagi menyembah Baal. Terus kemudian Nabi Elia menyuruh menangkap berapa tadi? Nabi Baalnya 450 Nabi Baal disuruh ditangkap. Kemudian setelah ditangkap, kemudian dibunuh sama Nabi Elia. Supaya mereka tidak menyesatkan lagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Tuh anak-anak, luar biasa ya. Allah kita itu memang Allah yang hidup. Ya. Terus kemudian Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk kembali ke rumahnya. Sudah, Raja, sekarang kamu kembali pulang ke rumahmu. Nah, terus Nabi Elia pergi ke atas Gunung Karmel. Terus, apa yang dilakukan Nabi Elia? Tadi kan sudah minta api ya. Tuhan sudah kirimkan api sehingga membakar seluruh persembahannya. Nabi Elia ternyata di atas gunung dia berdoa anak-anak. Dia berdoa, dia bersujud berdoa kepada Tuhan. Apa yang didoakan Nabi Elia? Iya, tadi kan kekeringan ya, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Tidak ada hujan di tanah Israel. Nabi Elia dia berdoa, dia bersujud, dia minta ampun, dia memintakan ampun rakyatnya, bangsanya, bangsa Israel. Dia minta Tuhan untuk kirimkan hujan sekarang anak-anak. Waktu Nabi Elia berdoa, dia menyuruh pembantunya. Setelah selesai berdoa, dia menyuruh pembantunya, "Hei, kamu sekarang naik ya ke atas, coba lihat ke arah laut. Lihat di atas, ke arah laut ya, kamu lihat di langit itu. Apa ada itu tanda-tanda mau hujan?" Ya, Bapak. Nah, dia menyuruh pembantunya. Terus pembantunya itu naik. Dia melihat ke arah laut. Nah, tuh pembantunya melihat ke arah laut. Wah, enggak ada tanda-tanda hujan, enggak ada tanda-tanda awan. Langitnya tuh loh masih cerah. Dia kembali lagi kepada Nabi Elia. Nabi Elia, enggak ada tanda-tanda apapun, enggak ada awan, enggak ada apa-apa. Oh iya? Iya, Nabi Elia berdoa lagi. Terus dia menyuruh lagi pembantunya untuk melihat lagi hal yang sama. Ya, coba lihat.
Nggak ada, kembali lagi dia nggak ada. Sampai sebanyak 7 kali Nabi Elia menyuruh pembantunya untuk melihat cuaca yang ada. Setelah waktu ketujuh kali pembantunya itu melihat ke arah yang sama, apa yang dia lihat? Tuh anak-anak, lihat, ternyata ada setapak tangan. Besarnya ada awan sebesar tapak tangan. Oh, iya ya, itu tuh ada awan mendung setapak tangan. Tangannya Miss sama tangannya anak-anak mungkin beda ya, telapak tangannya ya. Nah, ini kalau dilihat dari jauh itu kecil atau besar? Kecil sekali, tapi pembantunya dia melihat ada awan yang setapak tangan, setelapak tangan ini. Oh, dia kembali ke Nabi Elia. Nabi, iya Nabi, ada. Tapi awannya itu cuma setapak tangan. Kecil sekali. Nabi, di langit itu kecil sekali. Nah, terus Nabi Elia bilang apa? Oke, berarti Tuhan sudah menjawab doa Elia. Oke, mari kita turun karena sebentar lagi bakal ada hujan lebat. Oh, Nabi Elia bilang gitu. Padahal tadi yang dilihat cuma kecil sekali. Di langit itu cuma kecil sekali mendungnya. Betul anak-anak yang dikatakan oleh Nabi Elia. Tuh, terus kemudian mendung yang kecil tadi bisa berubah menjadi mendung yang sangat gelap. Kalau anak-anak apa pernah lihat ya, cuacanya saat ini kan akhir-akhir ini kan itu ya sangat ekstrim sekali ya. Kalau apa siang cuacanya panas terus tiba-tiba mendung ya, itu kayak gitu anak-anak. Tiba-tiba tuh mendungnya itu meliputi tanah Israel. Tuh, mendungnya gelap ya. Terus kemudian hujannya lebat anak-anak. Luar biasa ya. Allah kita itu luar biasa. Doa Elia itu sungguh luar biasa. Tuhan menjawab doa Elia, baik mendatangkan api dan mendatangkan hujan. Nah, anak-anak, apa di situ ada rahasianya? Kalian tahu Nabi Elia apa ya rahasianya ya? Kalau Nabi Elia sudah minta api, Tuhan mengabulkan api. Tuhan apa Nabi Elia minta hujan, Tuhan sudah kirimkan hujan. Nah, apa ya rahasianya ya? Kita juga bisa loh. Doa kita itu didengar sama Tuhan. Miss, aku loh sudah doa berulang kali, tapi doaku belum dijawab. Nah, sekarang Miss mau kasih tahu ya, rahasianya apa ya, supaya doa kita itu didengar sama Tuhan, seperti Elia. Ya, seperti doanya Elia itu didengar sama Tuhan. Apa ya? Kita mau lihat ya rahasianya ya. Ternyata rahasianya hidup benar, anak-anak. Hidup benar itu bagaimana ya, Miss ya? Hidup benar itu taat akan firman Tuhan dan melakukannya. Tuh, jangan lupa, bukan aja taat, tetapi melakukannya. Nah, anak. Nah, ya, kalau kalian sudah dengar firman Tuhan, harus taat sama orang tua, tidak boleh membantah sama orang tua, tidak boleh berbohong. Nah, kalian juga harus melakukannya. Tuh, taat dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam firman Tuhan. Ya, tuh, rahasianya yang pertama itu. Kalian sudah taat. Nah, kalian sudah melakukan firman Tuhan. Nah, terus kemudian apa?
selain hidup benar tadi, selain taat, yaitu apa? Rajin ke gereja. Bukan rajin ke gereja aja, karena apa kok itu ya rutinitas pergi ke sekolah minggu. Bukan, setiap minggu harus pergi ke sekolah minggu. Bukan itu. Tapi pada waktu kalian beribadah, kalian menyediakan hati kalian. Kalian siap untuk memuji Tuhan. Kalian siap untuk dengar firman Tuhan. Nah, itu rahasia yang pertama untuk hidup benar. Hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, setia beribadah, rajin beribadah pada Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ya. Terus yang kedua apa, Miss? Apa? Tekun berdoa dan yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan sanggup mendengar doa-doa kita. Kita harus tekun berdoa. Miss, tadi sudah berulang kali Miss sudah berdoa, tetapi Tuhan belum jawab. Nah, mungkin doa kita salah. Ya, mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Nah, tetapi kalau kalian sudah hidup benar, kalian sudah taat melakukan firman Tuhan, kalian rajin beribadah, kalian tekun berdoa, dan yang terakhir, kalian harus percaya kalau Tuhan sanggup menjawab dan mendengar doa kalian. Nah, asalkan doa kalian tidak salah ya. Apa yang kalian minta itu benar di hadapan Tuhan. Seperti tadi Nabi Elia minta api dari langit. Minta api, Tuhan kirimkan api. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu salah, sudah beribadah kepada Baal. Nah, itu doanya betul. Bukan kalau kalian minta api untuk menghukum siapa gitu. Itu doa yang salah, Tuhan tidak akan mengabulkan. Atau kalian masih kecil, Tuhan aku minta mobil, aku mau nyetir mobil. Nah, itu salah. Ya, atau kalian waktu di sekolah kalian sudah belajar, kalian sudah belajar sungguh-sungguh, terus kemudian kalian pada waktu ulangan kalian nggak bisa, kalian bilang sama Tuhan, Tuhan bolehkah aku nyontek? Nah, itu boleh nggak doa yang kayak gitu? Enggak boleh. Kalian doa minta Tuhan hikmat. Nah, bukan kalian doa, Tuhan boleh nggak aku nyontek temanku? Nah, itu doa yang salah. Ya, kalau kalian sudah belajar sungguh-sungguh, kalian tidak lupa berdoa. Pada waktu menghadapi ulangan, kalian mengalami kesulitan, kalian tinggal doa sama Tuhan. Tuhan tolong beri hikmatmu. Tuhan ini jawabannya apa? Tanya sama Tuhan, bukan tanya sama teman sebelah. Tuhan boleh enggak aku tanya sebelah? Tuhan beri kesempatan aku untuk bisa melihat jawaban temanku. Nah, itu doa yang salah. Doa yang benar minta hikmat sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan kasih hikmat sama kalian. Ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 di situ sudah dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti anak-anak, sama seperti Miss. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Nah, ya, Elia orang biasa, kita juga orang biasa, adik-adik orang biasa, Miss juga orang biasa, tapi kita bisa melakukan seperti yang Elia lakukan. Tuhan bisa mendengar doa kita, asalkan kita doa sungguh-sungguh dan doa kita itu benar, ya, tidak salah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan doa kita dan Tuhan pasti dengar doa kita.
Kalau kita berdoa saat ini kita belum menerima jawaban dari Tuhan, jangan putus asa. Kalian doa terus. Ya, Tuhan pasti akan jawab asalkan kalian hidup benar. Ayat hafalan hari ini adalah di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Bunyinya mudah sekali. Diingat-ingat ya, dihafalin ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, sebelum kita menutup doa, ini Miss ada satu pujian yang bagus sekali, mengingatkan kita untuk berdoa setiap hari, berbicara pada Tuhan setiap hari. Yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Ya, bagus ya. Nyanyiannya ya, pujiannya bagus sekali ya, mengingatkan kita untuk selalu berdoa setiap hari. Sebelum Miss tutup dalam doa, kalau di antara kalian yang mengikuti Bible Study for Kids ini mungkin ada permintaan bantu doa, kalian bisa mengangkat tangan kalian, tangan kanan kalian diangkat, terus taruh tangan kiri kalian di dada. Ya, Miss
akan berdoa buat kalian semua. Kalau kalian ada masalah tentang keluarga kalian, mama papa kalian, atau masalah di dalam sekolah kalian, atau mungkin ada yang sakit, ya, kalian berdoa bersama-sama dengan Miss ya. Tapi dengan satu syarat, kalian harus yakin, kalian harus punya iman, dan kalian harus tetap hidup benar. Ya, yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Miss akan mendoakan kalian semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bible Study for Kids hari ini sudah selesai Tuhan. Tapi ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini, seperti Elia adalah orang biasa Tuhan, dan kami pun orang biasa. Tetapi Kau buat Elia menjadi luar biasa, Engkau juga akan membuat kami menjadi orang yang luar biasa di dalam-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu Tuhan berdoa buat anak-anak, buat setiap mereka yang mengikuti Bible Study for Kids ini ya Tuhan. Kalau di antara mereka Tuhan ada permintaan doa Tuhan, atau mereka ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau mau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau mereka Tuhan ada kesulitan di dalam keluarga mereka, di dalam Tuhan pekerjaan orang tua mereka, Kau tolong Tuhan, Engkau tolong, Kau beri jalan keluar, Engkau beri hikmat-Mu kepada setiap orang tua, Kau bukakan jalan-Mu Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang kekurangan hikmat, Tuhan tolong Kau tambahi hikmat-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan di dalam sekolah mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh berhasil Tuhan bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan mujizat-mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Dan kami Tuhan boleh menyaksikan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau dengar doa mereka Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami ya Tuhan. Telinga-Mu selalu mendengar seruan doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi orang yang luar biasa bersama-Mu Tuhan. Engkau berkati dari setiap kami semua ya Tuhan, yang sudah mengikuti Bible Study for Kids ini ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tumbuhkan iman di dalam setiap kami ya Tuhan, supaya dengan iman kami percaya bahwa Engkau menjawab dan mendengar setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita kembali Bible Study for Kids minggu depan ya. Bye-bye. God bless you.